Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Soyuper Channel. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PKN kelas 8 bab 2 dengan tema bentuk dan kedaulatan negara. Materi latihan ini diambil dari buku siswa kelas 8 kurikulum merdeka, sehingga cocok untuk dipelajari untuk persiapan ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan latihan soal PKN kelas 8 bab 2. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? A. Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang berdaulat. B. Negara yang berbentuk federal dengan otonomi penuh. C. Negara yang berbentuk kesatuan dengan kekuasaan terpusat. D. Negara yang dipimpin oleh sistem parlemen. Jawabannya adalah C. Negara yang berbentuk kesatuan dengan kekuasaan terpusat. 2. Landasan hukum yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan terdapat dalam A. UUD 1945 pasal 1 ayat 1, B. UUD 1945 pasal 2 ayat 1, C. UUD 1945 pasal 3 ayat 1, D. UUD 1945 pasal 4 ayat 1. Jawabannya adalah A. UUD 1945 pasal 1 ayat 1. Nomor 3. Apa ciri utama dari bentuk negara kesatuan? A. Adanya pembagian kekuasaan yang sama antara pemerintah pusat dan daerah. B. Kedaulatan terbagi antara pemerintah pusat dan daerah. C. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. D. Setiap daerah memiliki konstitusi sendiri. Jawabannya C. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. 4. Sistem pemerintahan yang dianut oleh NKRI adalah A. Sistem federal, B. Sistem parlementer, C. Sistem presidensial, D. Sistem monarki. Jawabannya adalah C. Sistem presidensial. 5. Bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia menggunakan asas A. Sentralisasi tanpa desentralisasi, B. Desentralisasi tanpa sentralisasi, C. Desentralisasi dan dekonsentrasi, D. Federalisme dan konfederasi. Jawabannya adalah C. Desentralisasi dan dekonsentrasi. Nomor 6. Apa tujuan pemberian otonomi daerah dalam konteks NKRI? A. Memisahkan daerah dari pusat, B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, C. Membentuk negara federal, D. Menghilangkan peran pemerintah pusat. Jawabannya adalah B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Nomor 7. Yang bukan merupakan dampak positif dari sistem negara kesatuan adalah A. Memperkuat persatuan bangsa, B. Memudahkan koordinasi pembangunan, C. Menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, D. Menghilangkan keberagaman budaya daerah. Jawabannya adalah D. Menghilangkan keberagaman budaya daerah. 8. Dalam konteks NKRI, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat A. Terpisah dan mandiri, B. Koordinatif dan subordinatif, C. Bebas dan tidak terikat, D. Lepas dan otonom. Jawabannya adalah B. Koordinatif dan subordinatif. 9. Salah satu tantangan dalam mempertahankan NKRI adalah A. Keberagaman budaya, B. Gerakan separatisme, C. Sistem otonomi daerah, D. Pembangunan infrastruktur.
Jawabannya adalah B. Gerakan separatisme. 10. Prinsip yang tidak sesuai dengan konsep negara kesatuan adalah A. Gotong royong, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Separatisme, D. Persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah C. Separatisme. Soal nomor 11. Apa bentuk negara Indonesia menurut UUD 1945? A. Monarki konstitusional, B. Republik, C. Kesatuan federal, D. Kerajaan. Jawabannya adalah B. Republik. 12. Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia? A. Presiden, B. Rakyat, C. DPR, D. MPR. Jawabannya B. Rakyat. 13. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat dalam konteks negara Republik Indonesia? A. Kekuasaan berada di tangan presiden, B. Kekuasaan berada di tangan militer, C. Kekuasaan berada di tangan rakyat, D. Kekuasaan berada di tangan parlemen. Jawaban yang benar adalah C. Kekuasaan berada di tangan rakyat. 14. Bagaimana cara pemilihan presiden dalam sistem Republik Indonesia? A. Ditunjuk oleh MPR, B. Dipilih langsung oleh rakyat, C. Ditunjuk oleh DPR, D. Diwariskan secara turun-temurun. Jawabannya adalah B. Dipilih langsung oleh rakyat. 15. Apa ciri utama negara republik? A. Kepala negara seumur hidup, B. Kekuasaan dipegang oleh satu orang, C. Kepemimpinan bersifat periode tertentu, D. Pemimpin dari keturunan bangsawan. Jawabannya adalah C. Kepemimpinan bersifat periode tertentu. Siapa yang pertama kali mencetuskan Indonesia sebagai negara republik? A. Soekarno dan Hatta, B. Ki Hajar Dewantara, C. Tan Malaka, D. Sultan Hamengkubuwono IX. Jawabannya adalah A. Soekarno dan Hatta. 17. Kapan Indonesia resmi menjadi negara republik? A. 1 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 1 Oktober 1945. Jawabannya adalah B. 17 Agustus 1945. 18. Apa makna dari sistem pemerintahan republik? A. Kepentingan raja yang utama, B. Kepentingan rakyat yang utama, C. Kepentingan militer yang utama, D. Kepentingan kolonial yang utama. Jawabannya adalah B. Kepentingan rakyat yang utama. 19. Bagaimana rotasi kepemimpinan dalam sistem Republik Indonesia? A. Setiap 4 tahun sekali, B. Setiap 5 tahun sekali, C. Setiap 6 tahun sekali, D. Setiap 10 tahun sekali. Jawaban yang benar adalah B. Setiap 5 tahun sekali. 20. Apa dasar hukum yang menyatakan Indonesia sebagai negara republik? A. Pancasila, B. UUD 1945, C. TAP MPR, D. Undang-Undang. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Dasar 1945. 21. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? A. Negara yang dipimpin oleh presiden, B. Negara yang berdasarkan kekuasaan, C. Negara yang mendasarkan segala sesuatu pada hukum, D. Negara yang tidak memiliki aturan. Jawaban yang benar adalah C. Negara yang mendasarkan segala sesuatu pada hukum. 22.
Berikut ini yang merupakan ciri negara hukum adalah: A. Kekuasaan terpusat pada satu orang. B. Adanya perlindungan HAM. C. Tidak ada pembagian kekuasaan. D. Pengadilan yang tidak independen. Jawabannya adalah B. Adanya perlindungan HAM, hak asasi manusia. 23. Dasar hukum yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam: A. UUD 1945 pasal 1 ayat 1. B. UUD 1945 pasal 1 ayat 2. C. UUD 1945 pasal 1 ayat 3. D. UUD 1945 pasal 1 ayat 4. Jawabannya adalah C. UUD 1945 pasal 1 ayat 3. 24. Salah satu prinsip negara hukum adalah supremasi hukum. Hal ini berarti: A. Hukum berada di bawah kekuasaan. B. Semua orang sama di hadapan hukum. C. Hukum hanya berlaku untuk rakyat. D. Pemerintah tidak tunduk pada hukum. Jawabannya B. Semua orang sama di hadapan hukum. 25. Di Indonesia, lembaga yang berwenang membuat undang-undang adalah: A. Mahkamah Agung. B. DPR bersama Presiden. C. Presiden. D. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah B. DPR bersama Presiden. 26. Berikut ini yang bukan merupakan unsur negara hukum adalah: A. Adanya pengakuan HAM. B. Adanya pemisahan kekuasaan. C. Adanya kekuasaan absolut. D. Adanya peradilan yang bebas. Jawabannya adalah C. Adanya kekuasaan absolut. 27. Fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah: A. Menciptakan ketidakadilan. B. Menimbulkan konflik. C. Memberikan keuntungan pada pihak tertentu. D. Menciptakan ketertiban dan kedamaian. Jawabannya adalah D. Menciptakan ketertiban dan kedamaian. 28. Azas equality before the law berarti: A. Kekuasaan di atas hukum. B. Persamaan di hadapan hukum. C. Hukum untuk golongan tertentu. D. Perbedaan perlakuan hukum. Jawaban yang benar adalah B. Persamaan di hadapan hukum. 29. Siapakah yang harus mentaati hukum di Indonesia? A. Hanya pejabat negara. B. Hanya masyarakat biasa. C. Semua warga negara tanpa kecuali. D. Hanya aparat penegak hukum. Jawabannya C. Semua warga negara tanpa kecuali. 30. Apa akibat jika suatu negara tidak menerapkan prinsip negara hukum? A. Terciptanya keadilan. B. Kesejahteraan meningkat. C. Terjadi kesewenang-wenangan. D. Masyarakat menjadi tertib. Jawabannya adalah C. Terjadi kesewenang-wenangan. 31. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? A. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah. B. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. C. Kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. D. Kekuasaan tertinggi berada di tangan DPR. Jawabannya adalah B. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 32. Landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia terdapat dalam UUD 1945 pasal: A. Pasal 1 ayat 1. B. Pasal 1 ayat 2. C. Pasal 1 ayat 3. D. Pasal 1 ayat 4. Jawabannya adalah B. Pasal 1 ayat 2. 33.
Berikut ini yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia kecuali A. Pemilihan umum, B. Kebebasan berpendapat, C. Pengambilan keputusan sepihak, D. Musyawarah mufakat. Jawabannya adalah C. Pengambilan keputusan sepihak. 34. Siapa yang berhak memberikan suara dalam pemilihan umum di Indonesia? A. Warga negara yang berusia minimal 17 tahun, B. Semua warga negara tanpa batasan usia, C. Hanya pegawai negeri sipil, D. Hanya anggota partai politik. Jawabannya adalah A. Warga negara yang berusia minimal 17 tahun. Nomor 35. Apa makna dari semboyan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat? A. Pemerintahan hanya untuk segolongan tertentu, B. Rakyat tidak memiliki peran dalam pemerintahan, C. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, D. Pemerintahan dikuasai oleh elit politik. Jawabannya adalah C. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 36. Sistem demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia bercirikan A. Mengutamakan kepentingan individu, B. Keputusan berdasarkan suara terbanyak, C. Musyawarah untuk mencapai mufakat, D. Kekuasaan terpusat pada satu pihak. Jawabannya adalah C. Musyawarah untuk mencapai mufakat. 37. Lembaga negara yang menjadi perwujudan kedaulatan rakyat adalah A. MPR dan DPR, B. Presiden dan Wakil Presiden, C. Mahkamah Agung, D. Kepolisian. Jawabannya A. MPR dan DPR. 38. Dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan negara dibatasi oleh A. Keinginan presiden, B. Undang-undang dasar, C. Kemauan pemerintah, D. Kepentingan partai. Jawabannya adalah B. Undang-undang dasar. 39. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara A. Tertutup dan tidak bebas, B. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, C. Terbatas untuk kalangan tertentu, D. Berdasarkan penunjukan pemerintah. Jawabannya adalah B. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 40. Salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam sistem kedaulatan adalah A. Melanggar peraturan, B. Membuat aturan sendiri, C. Mengawasi jalannya pemerintahan, D. Menolak hasil pemilu. Jawabannya adalah C. Mengawasi jalannya pemerintahan. Demikianlah video kali ini yang membahas tentang latihan soal PKN kelas 8 bab 2 dengan tema bentuk dan kedaulatan negara. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa dipakai untuk belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi ulangan harian, UTS maupun ulangan akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.